Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2954. Wilayah Kekaisaran kini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Seluruh langit dan dunia telah mengalir ke dalamnya. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kaisar surgawi dari klan obat telah tiba, dan momentumnya luar biasa, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, klan angin dan klan roh semuanya memiliki kaisar surgawi di sini. Pemilik lama Tianjifang telah menjadi semakin kuat, membuat banyak orang kagum. Namun, hal yang paling misterius di wilayah kekaisaran adalah gerbang darah. Cahaya darah yang berkedip mengejutkan, dan banyak praktisi klan darah telah bergabung dan menjadi kuat kembali. Namun, sekarang semua klan ini memiliki para jenius yang berdiri di pegunungan. Energi spiritual langit dan bumi di sini sangat padat. Sangat kaya. Ada juga cahaya kemerahan, yang sangat menyilaukan, seperti tanah harta karun abadi. Ini adalah pegunungan di kota peti mati gantung wilayah kekaisaran. Itu disebut pegunungan peti mati gantung. Di era ini, kota peti mati gantung pernah mengalami kejutan. Seseorang benar-benar melihat peti mati di udara, yang langsung terbuka, lalu seseorang keluar. Hal ini sangat misterius. Namun, banyak orang tidak mempercayainya. Para jenius yang datang ke sini sekarang pun tidak akan mempercayainya. Di udara, cahaya semakin berkelap-kelip, lalu terdengar auman naga kuno, auman burung phoenix, auman rakus, dan suara-suara binatang buas kuno legendaris seperti Chaos Tau dan Gukui. Suaranya bagaikan guntur, menggema di seluruh area. Sepertinya semuanya nyata. Kualifikasi, Kaisar. Banyak jenius muda berpandangan tajam. Di Tianjifang, pemilik lama telah melangkah ke tingkat yang sangat tinggi. Sekarang dia telah menyimpulkan segalanya dan berkata bahwa cahaya, Kaisar, akan jatuh di wilayah kekaisaran dalam waktu dekat. Inilah tanda, Kaisar, yang sebenarnya. Selama Anda mendapatkannya, Anda dapat memasuki alam Kaisar. Terlebih lagi, para kultivator yang mendapatkan tanda Kaisar bisa lebih stabil di level Kaisar, dan kekuatan Kaisar yang dapat dipahami juga lebih mendalam. Ini adalah perjuangan yang sesungguhnya. Dalam 10 tahun terakhir, wilayah kekaisaran sangat damai. Namun kali ini, pertempuran telah dimulai. Gunung Peti Mati Gantung di kota Peti Mati Gantung hanyalah salah satu tempat. Di saat yang sama, wilayah lain juga mengalami fenomena aneh serupa. Jelas, pertempuran para kaisar surgawi akan berlangsung secara berkelompok, dan dimanapun akan sangat tragis. Boom! Pada saat ini, sebuah raungan terdengar, dan di kejauhan, seekor burung vermilion berkepala 9 muncul. Ini jelas merupakan binatang yang aneh. Burung vermilion awalnya adalah binatang yang kuat dalam legenda, dan sekarang ia memiliki 9 kepala. Burung vermilion berkepala 9 ini menarik kereta Phoenix dan datang langsung. Para praktisi di semua sisi menghindarinya. Auranya sangat mengejutkan. Ini adalah Putri Feng Ning dari klan Phoenix. Benar, dia juga ada di sini. 10 tahun yang lalu, dia telah mencapai level puncak Kaisar Surgawi Kuasi. Di benua Tianxuan, dia memenuhi syarat untuk memasuki level Kaisar Surgawi, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia secara paksa menekan kekuatan di tubuhnya untuk mendapatkan tanda Kaisar Surgawi di era besar, sehingga dia bisa menjadi lebih kuat di level Kaisar Surgawi. Ini jelas merupakan legenda wanita. Seberapa heroiknya bisa memasuki Kaisar Surgawi tanpa masuk. Sekarang, di dalam mobil Phoenix, dia menutup matanya, bernapas dengan tenang, dan berdiri di udara. Raungan. Saat berikutnya, raungan lain muncul. Seekor naga raksasa terbang di atas, dan di atas naga raksasa itu berdiri seorang pria berpakaian abu-abu, auranya juga sangat menakjubkan. Orang-orang dari suku Su ada di sini. Ini Su Seng. Dia jenius dari 30 tahun yang lalu. Dia telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Kemudian dia mengubur dirinya sendiri selama 30 tahun untuk memastikan darah di tubuhnya tetap sama seperti dulu. Dia baru saja keluar dari tanah, hanya untuk menunggu era yang agung ini, agar tubuhnya bisa sama seperti 30 tahun yang lalu. Mengapa dia datang ke sini ketika dia sudah menjadi Kaisar Surgawi? Kaisar Surgawi juga bisa diperjuangkan. Jika aku mendapatkan tanda Kaisar Surgawi ini, aku bisa memahami arti sebenarnya dari Kaisar Surgawi. Su Seng berbicara di atas naga. Suara ini membuat banyak orang takjub. Arti sebenarnya dari Kaisar Surgawi, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa memahaminya?
Setelah dipahami, mereka akan menjadi sangat kuat dan hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Itulah arti sebenarnya yang menjadi milik mereka sendiri. Persis seperti jalan mereka sendiri di alam pencerahan. Namun, ketika cahaya ini baru saja muncul, begitu banyak jenius muncul, yang membuat banyak orang mengerutkan kening. Persaingan dunia yang hebat sungguh kejam. Jika tidak ada seorang pun yang memiliki garis keturunan Kaisar Surgawi, pergilah dari sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini, bercampur dengan suara yang kuat, bagaikan guntur besar yang menggema di langit. Wus! Kemudian, di bawah badai, wajah pria itu terungkap. Ini adalah seorang kultivator bungkuk, dan di belakangnya, mengikuti seorang pemuda yang anggun. Pemuda ini jelas sedang berusaha bersaing untuk mendapatkan tanda Kaisar Surgawi. Pria ini adalah pelindungnya. Tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Mereka yang tidak memiliki garis keturunan Kaisar Surgawi ke atas, mundurlah dari tempat ini, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria tua bungkuk itu langsung melepaskan niat membunuhnya. Dalam sekejap, alamnya terungkap sepenuhnya. Puncak alam Kaisar Surgawi. Pelindung ini benar-benar berada di alam seperti itu. Untuk sementara waktu, banyak kultivator muda saling memandang, dengan kesedihan di mata mereka. Memiliki garis keturunan Kaisar Surgawi berarti klan mereka telah memiliki seorang Kaisar Surgawi. Pria tua bungkuk ini tidak berani menyinggung kekuatan seperti itu dengan mudah, jadi dia berbicara seperti ini tadi. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan Kaisar Surgawi semuanya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan jika dia terbunuh, apa yang akan terjadi? Lagi pula, mereka yang telah mencapai level ini dan tidak memiliki darah Kaisar Surgawi seharusnya semuanya berasal dari alam Tiangeng, kan? Dalam keadaan seperti itu, lelaki tua bungkuk ini sama sekali tidak takut. Aduh, banyak praktisi menghela napas. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Para praktisi alam Tiangeng tidak akan mundur. Suara ini sangat kuat. Diiringi dengan napas tajam yang berdengung di sekitarnya. Kaisar Surgawi. Ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui Kaisar Surgawi biasa. Kaisar Surgawi dari klan obat. Pada saat ini, banyak praktisi alam Tiangeng menunjukkan sedikit kegembiraan di sudut mulut mereka. Mereka bisa merasakan bahwa ini adalah napas Kaisar Surgawi dari klan obat. Hal ini membuat lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba mengerutkan kening. Jika para praktisi alam Tiangeng bersaing di sini, maka harapan pemuda anggun di belakangnya untuk mendapatkan tanda Kaisar Surgawi akan berkurang 1 poin. Apa? Kau tidak menerimanya? Sosok Kaisar Langit dari klan obat tak terlihat dari atas langit, tetapi suaranya bergema di sini. Mendengar ini, lelaki tua bungkuk itu tersenyum getir, beraninya aku menentang perintah Kaisar Langit. Lagi pula, Kaisar Klan Obat adalah satu-satunya Kaisar Langit di alam Tiangeng yang telah kembali dari Pulau Samsara dan memadatkan tubuh aslinya dengan jiwa. Bakat dan kekuatannya melampaui 8 Kaisar Langit lainnya di alam Tiangeng. Lagi pula, dia tak kenal takut. Awalnya, dia bergandengan tangan dengan Lin Yan untuk membunuh para praktisi langit dan semua alam, menyapu 4 penjuru, dan baru setelah itu dia memberi alam Tiangeng kedamaian selama 10 tahun. Kaisar Langit seperti itu sungguh mengerikan. Dia hanya bisa pasrah. Dalam perebutan segel, Kaisar Langit, jika kau terbunuh, itu berarti kau kurang pandai belajar, tetapi jika seseorang diam-diam menyakitimu, Kaisar Langit ini tak akan pernah melepaskannya. Suara Kaisar Klan Obat bergema di sini lagi.